Selamat siang Pak Francisco dan teman-teman. Kami dari kelompok Suavitas yang beranggotakan Indah, Arin, Audrey, dan Trista akan mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan pada tugas diskusi sesi 17. Ada 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama yang merupakan, apakah epikureanisme sama dengan hedonisme yang kita mengertikan secara populer dan mengapa? Lalu pertanyaan kedua, apakah kenikmatan tanpa batas itu nikmat dan mengapa? Lalu pertanyaan ketiga, rasa takut akan mati tentu tidak nikmat. Apakah cara Epikuros untuk mengatasi ketakutan itu? Dengan merenungkan keabadian jiwa, jelaskan. Lalu kritik kalian atas konsumerisme dewasa ini dengan ajaran Epikuros. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu apakah epikureanisme sama dengan hedonisme yang kita mengerti secara populer dan mengapa? Boleh dijawab dengan Indah. Um, Epikureanisme menurut aku itu beda sama hedonisme. Karena kalau epikureanisme itu adalah aliran yang didirikan oleh Epikuros yang memiliki sudut pandang hedonisme yang lebih luas dan seimbang. Sedangkan kalau hedonisme itu berfokus pada kenikmatan yang berlebihan dan konsumtif. Kayak gitu. Nah, kalau jawaban dari aku sendiri mengenai epikureanisme dan hedonisme itu memiliki persamaan dalam pandangan mereka tentang kenikmatan sebagai tujuan hidup. Tapi ada perbedaan yang mendasar di antara keduanya yaitu hedonisme dalam pengertian populernya sering diartikan sebagai pencarian kenikmatan secara fisik dan kepuasan instan tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjang. Nah, itu tuh termasuk kenikmatan materi, sensual, dan juga fisik yang sering kali bersifat eksesif. Boleh di-next, Audrey? Kalau aku itu epikureanisme dan hedonisme memiliki beberapa kesamaan, terutama dalam pandangan mereka tentang kebahagiaan dan kenikmatan sebagai tujuan hidup. Namun mereka juga memiliki perbedaan yang signifikan, terutama dalam bagaimana mereka memahami dan mengejar kenikmatan. Epikureanisme lebih mendalam dan bijaksana dalam pendekatannya terhadap kenikmatan, sementara hedonisme populer sering disalahpahami sebagai pengejaran kenikmatan tanpa batas. Next. Kalau menurut aku, epikureanisme itu tuh, nggak sama sama hedonisme, walaupun keduanya itu terkait dengan, konsep kenikmatan. Nah, epikureanisme itu tuh yang dikembangkan oleh Epikuros yang mengajarkan bahwa tujuan utama manusia adalah mencapai kebahagiaan dengan cara menghindari penderitaan dan mencari kenikmatan yang seimbang. Nah, epikureanisme itu, bukan berfokus pada kenikmatan, tetapi pada kesadaran diri dan kebebasan. Kalau hedonisme sebaliknya, dia tuh berfokus pada kenikmatan sebagai tujuan utama. Lalu Terus kami akan menjawab. hedonisme tuh dapat berupa kenikmatan materi, sensual, emosi, dan tidak memperhatikan konsekuensi. Lalu dampaknya itu terhadap diri sendiri atau orang lain. Oleh karena itu, epikureanisme tidak sama dengan hedonisme karena epikureanisme itu lebih berfokus pada kesadaran diri dan kebebasan, sedangkan hedonisme hanya berfokus pada kenikmatan. Lalu selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan nomor 2 yaitu, apakah kenikmatan tanpa batas itu nikmat dan mengapa? Boleh dimulai dari Indah? Oke, kenikmatan tanpa batas itu tidak nikmat. Jadi Epikuros berpendapat bahwa kenikmatan harus dalam batas-batas yang seimbang dan tidak berlebihan. Kebahagiaan tidak harus berupa kenikmatan berlebihan, tetapi juga harus mempertimbangkan keseimbangan dan keamanan. Kalau dari aku, kenikmatan tanpa batas itu dalam banyak kasus tidak akan terasa nikmat atau bahkan bisa saja berujung pada penderitaan. Jadi ada beberapa alasan kenapa kenikmatan tak terbatas tidak membawa kebahagiaan. Boleh next. Kalau aku, kenikmatan tanpa batas mungkin tampak nikmat,
pada awalnya, tetapi dalam jangka panjang ia seringkali tidak membawa kebahagiaan yang sesungguhnya dan bahkan bisa menimbulkan berbagai masalah. Next. Kalau menurut aku kenikmatan tanpa batas itu nggak nikmat karena dapat menyebabkan penderitaan. Kalau menurut Epikuros berpendapat bahwa kenikmatan yang berlebihan dapat menyebabkan penderitaan, seperti ketika seseorang mencari kenikmatan materi yang berlebihan dan akhirnya mengalami kebangkrutan. Oleh karena itu, Epikurianisme itu berfokus pada mencari kenikmatan yang seimbang dan tidak berlebihan, sehingga dapat mencapai kebahagiaan yang stabil. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu rasa takut akan mati tentu tidak nikmat. Apakah cara Epikuros untuk mengatasi ketakutan itu dengan merenungkan keabadian jiwa? Jelaskan. Boleh dimulai dari Indah? Cara Epicurus mengatasi ketakutan akan mati dengan kerangka keabadian jiwa. Jadi ia berpendapat bahwa jiwa tidak akan mati, tetapi akan bertransformasi menjadi energi yang tidak dapat dimusnahkan. Dengan demikian, ketakutan akan mati dapat diatasi dengan memahami konsep keabadian jiwa. Gitu. Kalau dari aku, Epikuros tidak mengatasi dengan merenungkan keabadian jiwa. Sebaliknya, Epikuros mengajarkan bahwa ketakutan akan kematian adalah tidak berdasar karena kematian adalah ketiadaan pengalaman. Ia berpendapat bahwa ketika kita ada kematian tidak hadir dan ketika kematian hadir kita tidak ada. Dengan kata lain, kita tidak akan pernah mengalami kematian secara langsung karena saat kematian terjadi kita tidak lagi ada dalam untuk merasakannya. Boleh next? Kalau aku, Epikuros tidak mengajarkan keabadian jiwa atau kehidupan setelah kematian. Sebaliknya, dia memandang jiwa sebagai bagian dari tubuh yang juga mati bersama tubuh. Oleh karena itu, tidak ada kelanjutan kesadaran setelah kematian. Pendekatan Epikuros berakar pada materialisme, di mana jiwa terdiri dari atom-atom yang tersebar setelah kematian. Next. Kalau Epikuros berpendapat bahwa ketakutan akan mati bisa diatasi dengan merenungkan keabadian jiwa. Epikuros mengajarkan bahwa jiwa tidak dapat mati karena jiwa adalah suatu entitas yang tidak dapat dipengaruhi oleh waktu dan kematian. Oleh karena itu, ketakutan akan mati dapat diatasi dengan memahami bahwa jiwa tidak dapat mati dan bahwa kematian hanya berupa perubahan fisik. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan terakhir, yaitu berilah kritik kalian atas konsumerisme dewasa ini dengan ajaran Epikuros. Dari aku dulu kali ya. Jadi konsumerisme dewasa ini berfokus pada kenikmatan berlebihan dan konsumtif yang tidak seimbang dengan kehidupan seimbang dan keseimbangan. Nah, konsumerisme ini juga dapat mengarah pada kebiasaan konsumtif dan penuasan diri yang tidak sesuai dengan etika Epikuros yang lebih fokus pada keseimbangan dan keamanan. Nah, Epikuros juga berpendapat bahwa kebahagiaan harus dalam batas-batas yang seimbang dan tidak berlebihan, sehingga konsumerisme dewasa ini harus diatasi dengan memahami konsep keabadian jiwa dan keseimbangan. Gitu. Kalau dari aku nggak jauh beda jawabannya sama Indah. Kalau konsumerisme itu lebih fokus kepada kayak kenikmatan yang berlebihan dan konsumtif. Sementara kayak Epikuros juga menolak konsep kehidupan yang tidak berlebihan dan juga konsumtif gitu. Jadi Next. kritik terhadap konsumerisme modern dapat sangat efektif jika dilihat dari perspektif ajaran Epikuros. Epikuros yang menekankan kesederhanaan dan kebahagiaan sejati yang berasal dari kenikmatan sederhana memberikan pandangan yang kontras dengan sifat konsumtif masyarakat modern. Next. Konsumerisme dewasa ini dapat dikritik dengan ajaran Epikuros karena
konsumerisme berfokus pada mencari kenikmatan materi yang berlebihan dan tidak seimbang. Epikureanisme berpendapat bahwa kenikmatan yang berlebihan dapat menyebabkan penderitaan, sehingga konsumerisme yang berlebihan dapat menyebabkan penderitaan juga. Oleh karena itu, epikureanisme ini itu menyarankan untuk mencari kenikmatan yang seimbang dan tidak berlebihan, sehingga dapat mencapai kebahagiaan yang stabil. Sekian diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.